Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hizal Fitria, NIM 190309615 dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Teman-teman, di sini saya akan membuat praktikum pembelajaran IPA di sekolah dasar, yakni pembuatan filter air sederhana yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penjernihan air dari air keruh menjadi air jernih. Adapun alat dan bahan yang digunakan yakni gunting, kapas, tisu, botol bekas, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, arang, dan air keruh. Kemudian langkah dan cara kerjanya, pertama, potonglah bagian ujung alas botol seperti ini. Kemudian lubangi ujung tutup botol untuk keluarnya air. Lapisan yang pertama, letakkan 4 lembar tisu di bagian ujung atas botol seperti ini. Lapisan kedua, letakkan sedikit pasir di atas lapisan tisu. Kemudian, lapisan ketiga, letakkan arang di atas lapisan pasir. Seperti ini. Lapisan keempat, letakkan pasir lagi di atas lapisan arang. Lapisan kelima, letakkan kerikil kecil di atas lapisan pasir. Kemudian lapisan keenam, letakkan kerikil besar. Lapisan ketujuh, letakkan 3 lembar kapas. Seperti ini. Dan terakhir letakkan pasir lagi di atas lapisan kapas. Kemudian saatnya uji coba alat filter air sederhana. Siapkan sisa potongan botol bekas tadi sebagai wadah air yang akan difilter, air keruh, dan alat filter. Kemudian letakkan wadah di bawah alat filter dan tuangkan air keruh sedikit demi sedikit sampai airnya turun seperti ini. Kemudian coba bandingkan hasilnya. Air yang sesudah difilter lebih jernih bukan? Adapun keunggulan dari filter air ini yakni air hasil penyaringan cukup bersih untuk keperluan rumah tangga. Kedua, membuatnya cukup mudah dan sederhana pemeliharaannya. Yang ketiga, bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan di daerah pedesaan. Untuk kekurangan dari filter air ini sendiri adalah yang pertama, pemeliharaannya memerlukan ketelitian dan cukup memakan waktu. Kemudian tidak bisa digunakan untuk penyaringan air yang mengandung bahan-bahan kimia seperti air buangan dari pabrik. Kemudian yang ketiga, hanya digunakan untuk menyaring air yang keruh dan tidak terdapat bahan-bahan kimia tertentu. Jadi berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dalam praktikum ini, kita dapat menyimpulkan bahwa alat penjernihan air sederhana dapat menghasilkan air jernih dari air keruh. Karena suspensi air keruh memiliki partikel-partikel cukup besar dibandingkan kerapatan komponen-komponen alat penjernihan air, sehingga kotoran tertinggal di dalamnya. Selain itu, alat penjernihan air ini mengandung tawas yang digantikan oleh kapas yang akan mengendapkan berbagai kotoran dalam air keruh. Penyaringan atau filtrasi terhadap air dapat dilakukan melalui proses alami maupun buatan. Tujuannya adalah untuk memurnikannya.
Meskipun tidak ada cara yang benar-benar mampu menyaring karena kuman lebih kecil dari pori-pori pada sistem filtrasi atau penyaringan terbaik sekalipun. Setidaknya, teknik atau cara yang dibahas dalam praktikum ini dapat menjadi cara alternatif yang digunakan untuk menghasilkan air yang lebih memenuhi syarat untuk diminum maupun digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.